Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Perhubungan telah berhasil membangun dan merevitalisasi 521 infrastruktur transportasi selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan amanat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, konektivitas antar wilayah semakin kuat dengan peningkatan aksesibilitas transportasi dan integrasi layanan. Selaras dengan amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kementerian Perhubungan telah membangun dan merevitalisasi 521 infrastruktur fisik sektor transportasi dalam 1 dekade terakhir. Adapun sebanyak 157 sektor transportasi darat telah dibangun dan direvitalisasi sejak tahun 2015. Disusul 193 sektor transportasi laut, 91 sektor transportasi udara, dan 80 sektor perkeretaapian. Sebagian infrastruktur yang telah dibangun merupakan proyek strategis nasional, di antaranya Bandara Nabire Baru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Pelabuhan Patimban. Sementara itu, untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, Kemenhub menghadirkan layanan perintis melalui program jembatan udara, tol laut, bus, dan kereta perintis. Sementara pada sektor perkeretaapian telah hadir 10 rute karena perintis yang memudahkan aksesibilitas ke pusat-pusat kota besar. Pada sektor transportasi darat telah tersedia 322 trayek perintis dengan rata-rata pertumbuhan trayek 1,48% sejak 2014 hingga 2024. Lalu pada sektor laut sebanyak 39 trayek tol laut telah menghubungkan titik-titik di barat dan timur Indonesia. Di saat yang sama, Kemenhub juga memperkuat transportasi perkotaan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi umum massal perkotaan baik berbasis jalan maupun rel. Layanan transportasi umum massal perkotaan berbasis jalan dihadirkan melalui skema by the service. Sedangkan untuk memberikan layanan transportasi umum massal berbasis rel telah tersedia beberapa moda transportasi terkini seperti LRT, MRT, dan kereta cepat. Menhub mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan di wilayah perkotaan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan transformasi pendidikan di bawah payung Merdeka Belajar meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Menteri Nadiem dalam pidatonya pada ajang Gateway Study Visit Indonesia 2024 di Denpasar pada Rabu 2 Oktober 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam pidatonya pada ajang Gateway Study Visit Indonesia 2024 di Denpasar pada Rabu 2 Oktober 2024 mengungkapkan, transformasi pendidikan di bawah payung Merdeka Belajar meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dalam ajang yang mempertemukan Indonesia dengan 56 peserta dari 20 negara dan 9 organisasi internasional ini, Mendikbudristek menyebutkan dalam 5 tahun terakhir, program Merdeka Belajar menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pihaknya juga tengah menginisiasi berbagai upaya dalam transformasi digital pendidikan dengan membentuk tim khusus, seperti aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS dan sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA, untuk mempermudah perencanaan dan pembelajaran sekolah hingga rapor pendidikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan sekolah dan lain sebagainya. Strategi Indonesia dalam menerapkan sistem pendidikan digital juga sejalan dengan inisiatif Gateways yang dicetuskan oleh UNESCO dan UNICEF. When we found out that principals were spending a huge amount, an inordinate amount of time doing financial reports about their spend of government budget, instead of actually becoming an instructional leader in their life, we provided a platform called ARKAS to actually automate that system so they could spend the time with their teachers and really co-develop the curriculum and coach the teachers to become better. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menggelar forum tematik Bakohumas untuk menyosialisasikan program kepemilikan rumah tapera. Di tengah tingginya jumlah backlog di Indonesia, tapera menjadi salah satu solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah untuk percepatan pemenuhan backlog yang terjadi.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, tahun 2023 Indonesia mengalami backlog kepemilikan rumah sebesar 9,90 juta rumah tangga, dengan 83% diantaranya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya jumlah backlog perumahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah sendiri dari pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Sebagai operator investasi pemerintah, BP Tapera juga mengusahakan kemudahan akses masyarakat dalam pembiayaan Tapera, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah layak yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam forum tematik Bako Humas, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJPI PUPR, Haryo Bekti menilai program Tapera merupakan salah satu solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah untuk percepatan pemenuhan backlog, menghimpun dan menyediakan dana murah yang disalurkan untuk menurunkan suku bunga KPR di Indonesia. Dari upaya kita semua untuk menutup gap tadi, backlog tadi, salah satunya lewat tabungan perumahan rakyat. Kalau dibebankan semua kepada pemerintah misalnya ya, berarti kita harus menyiapkan APBN cukup besar gitu ya. Dan tadi Pak Nixon sampaikan juga APBN ini kan punya prioritas ya, punya masing-masing punya kebutuhan, sehingga ini salah satu upaya kita dari kita untuk kita gitu ya, bagaimana bisa memenuhi tadi gitu. Jadi bukan satu-satunya ya, tapi bagian dari upaya kita memenuhi masyarakat untuk bisa bertempat tinggal dalam hunian yang layak. Gitu. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo Septriana Tangkari menyebutkan, Kementerian Kominfo melalui Bako Humas terus berupaya memberikan dukungan kepada BP Tapera dengan mensosialisasikan program perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Saat ini program Tapera masih ditujukan bagi para pegawai negeri sipil yang sebelumnya telah tercatat aktif di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dan pada tahun 2027 kepesertaan BP Tapera secara bertahap akan dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Seluruh teman-teman dari kementerian, lembaga, ataupun teman-teman tematik Bako Humas seluruh Indonesia bisa bersama-sama menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dengan adanya Tapera ini memberikan kepentingan yang luas untuk masyarakat, adik-adik kita Gen Z, Gen Y, ataupun yang belum punya rumah, itu bisa mendapatkan rumah, dan itulah peran serta daripada pemerintah untuk selalu hadir di mana itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mengajak masyarakat untuk bisa memiliki rumah sendiri dari pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Komisioner BP Tapera, Heri Pudio Nugroho menegaskan, program Tapera yang disiapkan pemerintah bukanlah bentuk penarikan iuran dari pendapatan, melainkan tabungan dengan dana simpanannya bisa dimanfaatkan ke depannya. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menegaskan bahwa program Tapera bukanlah suatu bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil, melainkan tabungan. Dalam forum tematik Bako Humas, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengatakan saat ini penarikan iuran tabungan perumahan rakyat belum diterapkan. Heru menjelaskan penerapan iuran Tapera akan efektif pada tahun 2027 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Besaran iuran tabungan yang bakal ditanggung peserta ditetapkan mencapai 3%. Di mana iuran tabungan tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Sementara itu besaran iuran simpanan bagi pekerja mandiri atau freelance akan sepenuhnya ditanggung sendiri, yakni sebesar 3%. Nah, terkait dengan konsekuensi iuran 3%, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib ya bagi masyarakat, bagi siapa? Bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum. Ya berarti yang di bawah upah minimum nggak wajib gitu ya, tapi bisa juga menjadi peserta. Kita masih harus hati-hati ya dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai nabung gitu ya, bukan iuran ya, tabungan ya. Ya, dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN ya. Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kedepannya BP Tapera hanya akan mengelola tabungan perumahan yang dananya akan dikembalikan kepada peserta Tapera dengan total injeksi subsidi bunga KPR yang akan ditanggung sebesar 5% per tahun fix. Adapun tenor KPR Tapera dibagi menjadi dua, yaitu KPR rumah tapak selama 30 tahun, sedangkan KPR rumah susun masa cicilannya sampai 35 tahun. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan dialog mengenai 10 tahun Jokowi, investasi dan hilirisasi mengubah landscape ekonomi Indonesia. Sesaat lagi.